Usah kumpul-kumpul, tapi yang harus dibangkitkan kembali adalah menghadirkan Tuhan setiap dada diri individu. Bagaimana menghadirkan Tuhan? Menghadirkan cinta. Karena cinta adalah bahasa universal. Mari kita hadirkan cinta, kasih sayang. Marilah kita saling berbagi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Hanya itu. Itulah kenapa isi Al-Quran, kalau diperas isinya semua, isinya hanya satu kata, takwa. Dan ternyata buah daripada takwa itu kalau diperas dalamnya sedekah, berbagi, menyayangi, memaafkan. Ini hari ini bukan manusia bermusuhan dengan agama. Kelompok ormas-ormas agama saling menyalahkan, saling merasa ini kami nggak kerja Tuhan. Tuhan itu dikira kayak seorang presiden yang punya menteri yang namanya malaikat. Ya ketolongan dalam beragama. Padahal kalau kalian mengerti, bahkan Allah katakan agama akan kembali hilang. Karena kalian dari awal pun agama itu diciptakan oleh manusia. Maka Abah sudah bahas tadi malam, agama itu hanya satu, inna dina indallah. Agama itu di sisi Allah. Mengembalikan sesungguhnya adalah hak otoritas hidup hanya milik Allah, hanya zat Allah, hanya Dia yang boleh wujud, hanya boleh Dia. Ini manusia sekarang sudah mengambil alih, merampok hak rububiyah dari semua, sehingga hanyalah menjadikan setetes air yang terombang-ambing di samudra Allah. Dia tidak mau lembur pada Allah dari semua. Disinilah yang hari ini manusia saling kafirkan, saling murtadkan, saling kupurkan, dan manusia terus saling ini akan muncul. Maka yang pertama, Al-Quran sudah mereportase adalah manusia akan dihancurkan dengan air. Surat Nuh, surat Al-Ankabut ayat 14 mengisahkan umat Nabi Nuh. Kemudian yang kedua adalah senjata pangeran, pasukan Tuhan yang disiapkan oleh Tuhan adalah angin. Dan penyusun tubuhmu adalah juga angin. Dan kamu adalah remote control. Pada saat kau hidupkan, ya, kau tidak imsak. Karena angin itu adalah hakikat saum. Saum itu adalah imsak. Maka apa? Dengan mengenal diri kau akan bersahadat. Ya. Setelah kau menyaksikan bersahadat, maka kau adalah menegakkan si diri, menyaksikan sang diri. Maka pada saat kau menyaksikan diri, kau sekarang menegakkan diri, itulah sholat. Pada saat kau mensucikan diri, itulah zakat. Sekarang manusia ini zakat, syariat dan hakikatnya dilakukan. Manusia sekarang sudah tidak mau berzakat. Ya. Dan apalagi zakat hakikat. Bagaimana menzakatkan tubuh ini pada Allah. Membiarkan tubuh ini dipakai untuk tujuan Allah, bukan untuk tujuan kita. Inilah zakat. Menzakatkan diri digunakan oleh Dia. Kita adalah karyawan. Abada ya'budu ibadah, mengabdi kepada Dia, bertuhankan Dia. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasul. Kembali semua. Maka senjata yang kedua, pasukan yang Allah akan turunkan. Dan sekarang sudah mulai di Vietnam, di beberapa negara, orang-orang dan manusia yang angin. Dan ini dalam Al-Quran ya, banyak umat Nabi Hud adalah dalam surat Al-Haqqah diratakan dengan angin sahabat. Mungkin kamu tidak bisa membayangkan kecepatan angin itu bisa menerbangkan truk. Coba kan, barangkali dulu kalian tidak menyadari ada topan beliung, tapi sekarang di negara kita sudah muncul angin yang disebutkan dengan bukan lagi angin, badai, opat, tornado. Semua itulah yang menghantam umat Nabi Hud. Dikatakan wa amma adun ya fa'uhliku birihin sorsorin atiyatin, kata Allah. Sedangkan kaum Ad telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat tinggi. Siap-siap, air sudah mulai, dan tapi itu baru mulai. Ya, sadarilah oleh kalian, oleh kita semua, bagaimana cara menghapuskannya. Kalau tadi dengan sholat adalah yang pertama adalah air, ayo keluarkan zakat. Sujudlah kepada Allah. Maka tadi
Abah sudah pergampangkan orang sholat itu berdirinya alif, rukunya adalah angin saum, sujudnya adalah air. Maka untuk menunjukkan mereka as-sodakoh tanpa ulbah, sodakoh bisa menghentikan badai, bahkan sodakoh bisa memanjangkan umur. Bahkan sodakoh kata Allah, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang menyayangi manusia lain, makhluk langit akan menyayanginya. Hari ini manusia lebih senang dengan haji 2 kali, haji 3 kali, umroh setiap 2 bulan daripada menggunakan uang untuk keperluan sosial. Ini yang terjadi. Karena kita sekarang termundang angin, karena kita tidak mau sujud pada Allah. Kita sadar atau tidak sadar menjadi korun dan salama. Wa ma'utitu ala ilmin ini. Ini kekayaan hasil usaha. Ini kekayaan hasil jerih payahku. Ini kekayaan hasil usahaku. Ini terjadi hari ini. Karena manusia tidak kenal pada Tuhan. Karena tiada gerak yang kau lakukan kecuali gerak Tuhan. Tidak ada yang bekerja kecuali Dia. Segalanya. Kalau tadi kata apa? Kalau orang-orang yang sudah kesadarannya tinggi, hanyalah 15% yang akan disisakan dari manusia-manusia sedunia yang memiliki kesadaran ketuhanan, masih memiliki rasa cinta di dadanya, rasa kasih sayang di dadanya. Ruhamau bainahum ahsin kama sallallahu ilaihi. Hanya mereka yang akan bisa bertahan dalam senjata yang kita gunakan dulu. Dulu kau berlaku dengan baca Yasin, baca Quran, sholat duha, sekarang tidak berlaku. Ya. Kesadaran portal yang sekarang dibutuhkan kesadaran. Portal ini kalau ibaratkan ada baling-baling kecepatannya tinggi, maka tidak bisa lagi amaliyah yang sifatnya rendah. Karena kasih sayang dan keikhlasan itulah yang tinggi. Bukan sholat tahajud, muduhan dan lain sebagainya yang rendah tidak bernilai. Tapi rasa cinta yang kita tumbuhkan, mengikis, menghilangkan perbedaan. Marilah kita cintai siapapun mereka, apapun sukunya, apapun agamanya. Pandanglah Allahnya pada segala apa yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau rasakan. Maka disinilah sahabat, kan manusia tidak mengerti. Dia pikir makhluk ini semua punya daya. Tadi Abah diskusi dengan teman-teman. Gula itu nggak manis, garam itu nggak asin sebetulnya, cabai itu nggak pedas, mecin itu nggak gurih. Sesungguhnya yang membuat pedas, asin, gurih lidahmu. Bagi orang yang sakit, sahabat, bagi orang yang sakit, pada saat lidahnya hilang rasa, maka hilanglah semua makanan menjadi pahit. Bahkan sebenarnya kalau kita menyadari semua benda di alam dunia ini tidak punya warna. Tidak punya warna. Bukti dunia ini tidak punya warna. Coba kamu tanya orang yang buta warna. Belum lama ada datang ke orang ke abang sini. Dia hanya melihat orang semuanya kuning di mata dia. Karena kamu pikir melihat itu mata. Yang melihat itu yang hidup. Kalau nggak hidup matamu nggak bisa melihat apa-apa. Maka di mata lah, dialah yang melihat. Saat kita melihat, dia melihat lewat mata. Maka kau bisa melihat kuning, merah. Tidak ada warna. Semua ini kosong, tidak ada warna, tidak ada rasa. Rasa itu ada pada hidup, dan hidup itu pada Allah. Inilah sahabat yang harus dipahami. Rasa pada lidah kita itu asin, manis, gurih, itu hanya ada kalau kita hidup. Dan dialah, itulah kenapa rasa Rasul Allah, utusan Allah, untuk menyadarkan kita bahwa sesungguhnya yang merasa, dialah yang merasa. Tidak ada rasa hidup, kan semua makhluk halal kuat. Manis tidak ada, manis itu Allah. Ada rasa, ada hidup. Asin itu bukan garam, tapi asin itu Allah. Pada saat kau hidup dengan lidahmu,
Maka terkadang Allah dohirkan pada saat engkau sakit. Apa yang bisa kau rasakan pada saat temanmu menjengukmu dengan daging ayam, dengan apa? Lidahmu terasa pahit semuanya. Karena sesungguhnya bukan ayam yang gurih itu, bukan buah yang manis itu, bukan cabai yang pedas itu, tapi adanya hidup pada lidah. Bukan hijau daun, bukan merahnya ini, bukan kuningnya ini, mata. Maka sebagian orang tidak mampu melihat dengan mata. Maka mari kita lihat selanjutnya, sahabat, adalah manusia dihancurkan dengan tanah. Adalah umat Nabi Lut, ya. Dikatakan adalah syakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuman fatarul qauma fiha syara'a ka'annahu a'jazu nakhlin khawiyatin. Ini masih angin. Ini adalah manusia yang dihancurkan dengan angin Bani Hud semua, ya. Dia menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam, 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk bagian dalamnya. Hati-hati, ini semua sedang menuju. Bahkan di dalam surat Al-Haqqah ayat 8, fahal tarolahum min baqiyatin. Adakah kamu melihat orang seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Allah punahkan. Itu kata apa? Kemana balik? Bani Samud itu, Babilonia, Mesopotamia. Mereka telah menghancurkan dirinya. Mereka telah mengundang. Allah tidak akan pernah melakukannya. Kitalah yang mengundang neraka kita, perbuatan kita. Dadanya sudah tidak ada lagi cinta. Dadanya sudah tidak lagi kasih sayang. Dadanya sudah buta, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mengkafirkan beda agama, mengkafirkan beda suku, membenci. Pada Tuhan sedang menyamar al-kaunu, al-aqwal dhahiru hadirutun, semua kaun ini tipuan. Kullu syai'in halikun illa wajahu. Kamu tidak mampu melihat wujuhu yawma idin nadirah, melihat Allah pada segala apa yang kau lihat. Maka inilah muncul kebencian kepada makhluk-makhluk yang kalian tidak pahami. Padahal la ilaha illallah itu tiada yang lain kecuali Allah. Itulah kenapa dia laisa kami selih, dan tidak ada yang bisa dibandingkan. Kami semuanya dia, dan dia. Selanjutnya adalah senjata Tuhan itu, yang tentara Tuhan yang siapkan. Yang keempat adalah hawa panas. Adalah hawa panas yang pernah ditimpakan kepada kaum Musa, adalah kaum Madian. Hati-hati sekarang. Kemarin ada tikus yang berjalan di aspal sudah gosong. Itu baru peringatan tahun lalu. Ada negara sampai 68 derajat Celcius sehingga ban mobil melepuh di aspal. Coba tahun ini akan terus meningkat. Kalau kemarin tertinggi 62, bisa 80 derajat Celcius. Artinya air bisa mendidih di tangan. Wahai manusia, sadarlah. Semua, ya. Dan terutama adalah buat warga Indonesia adalah tundukkan kepala, teguhkan lidah. Semua, ya. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asr. Kembali pada dia. Tidak jalan pada kita. Berhentilah merasa ada. Berhentilah merasa berilmu. Berhentilah merasa hidup. Berhentilah merasa berkuasa. Berhentilah. Apalagi sekarang telah merendahkan Tuhan. Kalau manusia menghina manusia lain, berarti sesungguhnya kamu itu belum melihat Tuhan. Ya. Kamu tertipu melihat makhluk. Inilah persoalan yang harus kita bangkitkan. Ya. Maka dikatakan adalah alam yagna biha. Ini tulisannya udah kecil sekali, HP-nya baterainya udah mau habis nih. Alam yagna fiha ala inna samuda
kafaru rabbahum ala bu'dan di Samuda. Oh, ini adalah apa namanya? Ini kaum Sam, beda lagi. Ini adalah petir ya. Tapi yang maksud adalah wa ashabu Madyan. Nah ini wa ashabu Madyan wa quddiba Musa fa amlaitu lil kafirina summa akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Begitu juga penduduk Madyan, Musa telah didustakan. Aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka. Betapa kuatnya pengingkaranmu. Mereka yang disiksa dengan hawa panas. Jadi kaum Madyan ini sahabat gosong. Dan kalian saksikan beberapa di tahun lalu ada video bagaimana tikus lari di jalan aspal, tiba-tiba mati langsung hangus. Dimulai dari India, di beberapa negara di Eropa. Dan ini sudah dekat masa. Dan manusia kehilangan cinta, kehilangan kesadaran. Jadi kata apa? Portal hari ini adalah bukan tahajud, bukan sholat, bukan sedekah, menyayangi, memaafkan. Itu bukan cinta pada hati. Sadari kehadiran Tuhan itu. Tuhan tidak butuh disembah. Tuhan tidak butuh kamu bangun masjid. Maaf, ini harus keras Allah katakan. Karena Quran sih mengatakan innama ya'muru masajidallah, bukan innama yu'ammiru masajidallah. Bukan masjid itu yang aku bangga-banggakan, aku bangun granit, tapi masjid Tuhan di dalam dirimu sendiri, di dadamu sendiri, penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kedengkian, penuh dengan hasad, hasad. Nggak berfungsi masjidmu itu sama sekali. Walaupun kau berfungsi, nggak ada guna. Buat bunga, kau merasa mulia daripada orang lain. Wajahmu kesombongan, kau merasa orang ahli ibadah. Iya, sama dengan umat Musa. Ya, semua. Ya. Kemudian adalah yang kelima adalah petir, yang merupakan juga hari ini. Kemarin belum lama di Cirebon ada meteor yang jatuh ke sawah dan cukup besar. Petir, kalian pernah lihat hujan es belum lama ini? Ada hujan es besar-besar, bola sepak anak-anak, dan nanti esnya bisa sebesar kepala kebo. Karena kita yang mengundangnya, dan ini tidak bisa Abah lakukan sendiri. Maka itulah Abah berkeliling Nusantara. Minimal satu daerah itu ada orang yang sadar. Allah nggak peduli sholat, nggak peduli masjid, nggak peduli. Wa makana sholatuhum indal baiti illa buka'a wa tasbih. Allah sudah mengatakan, kamu hanya bersiul-siul di masjid itu, hanya bermain-main di masjid itu. Awalul musallin. Kenapa? Karena kita mendustakan agama. Awaitan ladzi yukadzibu bid-din, adzalika alladzi yad'ul yatim. Oh, pertama membiarkan anak yatim yang di luar tubuhmu, tapi yang paling parah adalah membiarkan jiwa yatim terpenjara seperti Yusuf, buta seperti Yakub, penyakit kulit seperti Ayub, ditelan ikan seperti Yunus, ditelan tertidur di dalam gua seperti Ashabul Kahfi. Itulah kenapa kisah mereka adalah pahala. Ya. Coba, mari kita sadar hari ini. Lihat sahabat, tanya teman-teman kalian yang di Sumatera, bagaimana datangnya air dari ujung ke ujung. Dan Abah sudah ingatkan itu. Ya. Mau sampai harus menunggu apa? Apa harus menunggu betul-betul megatrust terjadi? Menunggu apa? Menteri Agama sudah betul-betul dibunuh. Menunggu apa? Kalau pondok pesantren sekarang sudah bermasalah banyak se-Indonesia. Menunggu apa? Kalau anak sudah membunuh ibunya, bahkan di Lampung seorang anak melindungi ibunya sampai punya anak. Menunggu apa? Kalau manusia dicincang habis oleh manusia lain. Menunggu apa? Itulah Tuhan kenapa mengingatkan wasya'u ila magfiratin min rabbikum. Tinggal dikatakan oleh Tuhan,
wa id faratna bikumul bahra anjainakum wa agrotna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ini adalah laut akan menjadikan pasukan tsunami, dan dekat laut akan tsunami, gunung longsor, banjir bandang, tanah. Karena manusia sudah mengenal haji, kan? Awalnya tidak mengenal diri, akibatnya tidak bisa sholat, akibatnya tidak bisa zakat, akibatnya tidak bisa imsak, saum, akibatnya tidak bisa mendekat. Haji lah, dekat. Nah tadi kenapa kata apa? Mengenal diri. Bersandar. Setelah kau bersadar, kau bisa mendirikan sendiri, itulah sholat. Kau bisa mencucikan diri, itulah zakat. Menahan diri, merasa wujud, merasa hidup, merasa apa, itulah yang disebut dengan saum, imsak. Terakhir mendekatkan diri, itulah haji. Bukan bolak-balik. Tapi Ka'bah mau dibiarkan hancur. Maka ini yang ketujuh adalah ababil. Ababil akhir zaman ini bukan lagi burung, tapi adalah burung-burung besi. Kamu sudah saksikan bagaimana Palestina diluluhlantakkan dengan burung-burung besi itu yang dijatuhkan bom. Kamu saksikan bagaimana Ukraina dihancurkan oleh ababil dengan burung-burung besi itu. Dan siap-siap kata Abah kita, kalian yang barangkali masih muda akan menyaksikan sebuah perang di mana Ka'bah hancur. Kau bangga-banggakan itu hancur. Kalau kau tidak menghidupkan Ka'bahmu hari ini di dadamu itu, kalau kau kehilangan iman. Dan kata Abah juga, ingat, senjata yang digunakan hari ini beda. Itulah kenapa alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Kisah Abraha dengan gajahnya yang dihancurkan adalah Ka'bah. Maka datanglah ababil, manusia yang sudah membiarkan Ka'bah hancur dadanya, hilang rasa cinta. Hanya ini dalam ibadah penuh dengan riya, dengan syirik semuanya. Dan tidak mengenal Tuhan dari awal. Semakin kau tambah masjid sekalipun, setiap jengkal kau bangun masjid sekali, tapi masjid Allah yang ada di dalam diri. Innama ya'muru masajidallah, bukan innama yu'amiru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah, masjidnya imarah. Yang harus dibereskan dadamu, tumbuhkan rasa cinta. Cinta pada pasangan, cinta pada orang tua, cinta pada negara, cinta pada sesama, cinta pada beragam. Karena dunia ini diciptakan dengan cinta. Tuhan menciptakan dengan cinta. Maka Allah tidak melihat salat, puasa, ibadah, suku, bangsa, agamamu, tapi berapa besar cinta yang kau miliki. Ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kau sebagaimana aku berbuat baik. Allah nggak butuh tahajudmu, Allah nggak butuh bacaan Quran, Allah nggak butuh salatmu, Allah nggak butuh peduli dengan bangunan masjidmu yang kau jadikan tempat pertengkaran itu, yang tempat kamu untuk berebut keropak itu, tempat kamu untuk saling bangga-banggaan itu. Tapi di dalamnya kau melamun, di dalamnya kau singkirkan Tuhan. Tiada Tuhan di hati. La sholata illa bihuduril qalbi. Inilah hari ini sahabat. Maka yang paling parah senjata Tuhan adalah di akhir zaman ini burung ababil. Nanti kalian saksikan akan terjadi perang Iran kembali lagi dengan Israel, di mana Amerika akan membantu Israel, Arab Saudi ikut membantu Israel, Kuwait, Dubai akan membantu Israel, dan Iran awalnya dia sendiri. Karena sudah fitnah dari awal Syiah dan Sunni. Kita bingung orang Indonesia, bantu Israel kah? Bantu Iran kah? Kau akan dihadapkan dengan suasana itu. Dan Iran karena Arab Saudi membantu aku. Karena kamu pikir Arab Saudi itu Islam? Dia adalah engkongnya Yahudi. Ya, bahkan dia adalah cabangnya Amerika. Kalau kamu paham semua, ya.
Inilah hari ini kalian kalau tidak berbangkit semua, maka kehancuran akan melanda. Dengarkan omongan Abah. Maka coba perhatikan setiap Abah bicara. Abah sebetulnya bisa buka semuanya, tetapi Abah tidak mau menakut-nakuti manusia. Minimal apa yang sudah Abah sampaikan bagi orang yang sudah kenal Abah, setiap ucapan Abah. Maka saya sekarang terkadang tidak mau lagi membaca alam. Kan manusia sudah tidak peduli dengan keselamatan diri, keselamatan jiwa. Yang dia pedulikan yang keselamatan harta. Inilah sahabat, pada malam hari ini Abah ingin mengajak mereka dengan semua. Masih ada waktu. Marilah wasyari'u ila magfirati min rabbikum, bergegaslah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Talanjutlah.